Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Anak sebagai Subjek Hukum yang Tidak Cakap. Dosen pengampu, Bapak Ervianto, Universitas Pamulang, kelas HUKE 005, mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanisha Gustiani. Di video kedua ada Hani Alifa Aulia, video ketiga ada Ajeng Aprilia Ningrum, dan video keempat ada Lika Anggraini. Pengantar, anak merupakan bagian dari subjek hukum. Namun, secara hukum, anak dianggap tidak cakap hukum. Penting memahami posisi hukum anak agar perlindungan hukumnya. Anak sebagai subjek hukum yang tidak cakap berarti bahwa anak belum memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri karena usia dan kematangan mental yang belum mencukupi. Pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum. Subjek hukum dapat melakukan tindakan hukum, memiliki hak, dan menanggung kewajiban. Jenis-jenis subjek hukum. 1. Orang alamiah atau manusia, individu yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum. 2. Badan hukum, entitas yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum, seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi. Kedudukan anak dalam hukum. Kedudukan anak dalam hukum merupakan aspek penting yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional, guna menjamin perlindungan dan hak-hak anak sejak dini. Dalam konteks hukum Indonesia, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu meskipun belum memiliki kapasitas hukum penuh sebagai orang dewasa. Hak-hak anak yaitu 1. Hak untuk hidup. Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara sehat dan sejahtera. 2. Hak untuk pendidikan. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. 3. Hak untuk perlindungan. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Kedudukan anak dalam hukum di Indonesia. 1. Sebagai subjek hukum terbatas. Anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, namun dalam menjalankan hak-haknya diperlukan perwakilan dari orang tua atau wali karena belum cakap hukum. Dasar hukum pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. 2. Perlindungan khusus berdasarkan UU Perlindungan Anak. Anak memiliki kedudukan khusus sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 3. Sebagai ahli waris, anak berhak atas warisan dari orang tua atau kerabatnya sesuai dengan hukum waris yang berlaku, baik hukum perdata, Islam maupun adat. Dasar hukum pasal 832 KUH Perdata kompilasi hukum Indonesia pasal 174. 4. Dalam hukum pidana, anak yang melakukan tindak pidana memiliki perlakuan hukum yang berbeda dengan pendekatan keadilan, restoratif, dan sistem peradilan pidana anak. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. 5. Dalam hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi Konferensi Hak Anak, Conference of the Right of the Child, melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang menegaskan pengakuan anak sebagai pemilik hak-hak asasi manusia. Dasar hukum Kepres nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Right of the Child. Cakap hukum. Secara umum, tidak cakap hukum adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kewenangan atau kemampuan hukum untuk melakukan tindakan secara hukum yang sah.
seperti membuat perjanjian, melakukan jual beli, atau bertindak di pengadilan tanpa perwakilan. Menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian adalah anak yang belum dewasa, mereka yang tidak berada di bawah pengampuan, perempuan yang telah menikah, dan orang-orang lain yang oleh undang-undang telah dinyatakan tidak cakap. Dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata pasal 1330 dan pasal 330. Implikasi hukum: anak tidak dapat membuat perjanjian yang sah sendiri, membutuhkan wali atau pengampu untuk bertindak atas namanya. Dalam kasus pidana, sistem khusus diterapkan. Selanjutnya ada perlindungan hukum terhadap anak, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, seperti dengan pendidikan, sosialisasi hak anak, dan pengaturan kebijakan yang pro kepada anak. Contohnya yaitu larangan mempekerjakan anak di bawah usia tertentu, karena memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua adalah perlindungan hukum represif, diberikan saat terjadi pelanggaran terhadap anak, seperti dalam kasus kekerasan, eksploitasi seksual, atau perdagangan anak. Penegak hukum dilakukan terhadap pelaku. Yang ketiga adalah perlindungan khusus, yaitu diberikan kepada anak-anak dalam situasi tertentu seperti anak korban bencana, konflik, eksploitasi, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan lainnya. Yang keempat yaitu perlindungan berdasarkan hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child yang mewajibkan negara untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak. Dasar hukum keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kesimpulannya adalah yang pertama, anak adalah subjek hukum tetapi tidak cakap untuk bertindak hukum sendiri. Yang kedua, perlu perlindungan hukum khusus untuk menjaminkan hak dan masa depan anak. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.